Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Indiani dengan NIM 1912129, kelas PAI 5A, jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan mata kuliah Pengembangan Kurikulum PAI berbasis literasi, dengan dosen pengampu Ibu Helena Nelis MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum. Poin yang pertama yaitu pengertian landasan pengembangan kurikulum. Istilah kurikulum mempunyai pengertian yang sangat luas, yaitu kurikulum bukan saja sebagai sekelompok mata pelajaran, tetapi kurikulum merupakan sebuah pengalaman yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik di bawah bimbingan para guru. Dari berbagai pengertian kurikulum, penelitian yang dimaksud dengan kurikulum adalah seperti yang dikemukakan oleh Nana Sujana. Artinya, yang dimaksud dengan kurikulum adalah mencakup baik kurikulum potensial yang berwujud buku, dokumen, dan pedoman pelaksanaannya maupun aktualisasi atau implementasinya di lapangan oleh para dosen. Selanjutnya poin yang B yaitu landasan filosofis. Filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu Philos dan Sophia. Philos artinya cinta yang mendalam dan Sophia artinya kearifan atau kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat secara harfiah dapat diartikan yaitu cinta yang mendalam akan kearifan. Sebagai suatu landasan yang fundamental, filsafat memegang peranan yang sangat penting dalam proses pengembangan kurikulum. Ada 4 fungsi filsafat dalam proses pengembangan kurikulum. Pertama, filsafat dapat menentukan arah dan tujuan pendidikan. Dengan filsafat sebagai pandangan hidup atau value system, maka dapat ditentukan mau dibawa kemana siswa yang akan kita didik itu. Kedua, filsafat menentukan isi atau materi pelajaran yang harus diberikan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Ketiga, filsafat dapat menentukan strategi atau cara pencapaian tujuan. Filsafat sebagai sistem nilai dapat dijadikan sebagai pedoman dalam merancang kegiatan pembelajaran. Keempat, melalui filsafat dapat menentukan bagaimana menentukan tolak ukur keberhasilan proses pendidikan. Selanjutnya poin yang C yaitu landasan psikologis. Dapat dipahami bahwa landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum dapat memberikan acuan dalam merumuskan keempat unsur kurikulum. Akan tetapi, yang paling pokok dari keempat unsur tersebut adalah kaitannya dengan pemilihan dan penentuan bahan atau materi pelajaran dan strategi pembelajaran. Pemilihan dan penentuan materi pelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik, sehingga bahan atau materi pelajaran dan strategi pembelajaran akan fungsional dalam upaya membantu perkembangan peserta didik. Selanjutnya yaitu D. Landasan sosiologis. Landasan psikologis pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologis yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Mengapa pengembangan kurikulum harus mengacu pada landasan sosiologis? Karena anak-anak berasal dari masyarakat, mendapat pendidikan baik formal, informal maupun non-formal dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan agar mampu terjun dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, kehidupan masyarakat dan budaya dengan segala karakteristiknya harus menjadi landasan titik tolak dalam melaksanakan pendidikan. Poin selanjutnya yaitu landasan iptek. Ilmu pengetahuan adalah seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis, yang dihasilkan melalui riset atau penelitian. Adapun teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan. Ilmu dan teknologi tidak dapat dipisahkan. Pada awalnya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia masih relatif sederhana. Namun, sejak abad pertengahan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Berbagai penemuan teori-teori terus berlangsung hingga saat ini dan dipastikan ke depannya akan terus semakin berkembang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara langsung akan berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pengembangan isi materi pendidikan. Nah, yang terakhir yaitu landasan organisatoris. Landasan ini berkenaan dengan masalah
dalam bentuk yang bagaimana bahan pelajaran dengan kurikulum akan disusun, dikelompokkan, dan disajikan, apakah dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah, ataukah diusahakan adanya hubungan antara pelajaran yang diberikan, misalnya dalam bentuk broadfield, ataukah diusahakan hubungan secara lebih mendalam dengan menghapuskan segala batas-batas mata pelajaran. Jadi dalam kurikulum yang terpadu. Yang perlu dipahami, tidak ada jenis organisasi kurikulum yang baik dan tidak baik. Setiap organisasi kurikulum mempunyai kebaikan, akan tetapi tidak lepas dari kekurangan. Ditinjau dari segi tertentu, selain itu, bermacam-macam organisasi kurikulum dapat dijalankan secara bersama di satu sekolah. Bahkan satu dengan yang lainnya saling membantu dan saling melengkapi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.